Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya lah itu diuraian dekat kan panjang uraiannya 6 ayat tadi tu. Subhanalladzi asra sampai innahu wasami. Ndak je percaya dah. Tanda utaknya sama je utak bodoh. Patutnya ada PPT Melo Wendy sebenarnya. Itu diukur bukan dengan logika tapi dengan iman. Siapa yang mengerjakan itu? Bukan Nabi, bukan malaikat, tapi Allah yang memperjalankan itu. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tak bagi 3 orang Islam sudah ada apa? Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar. Ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan. Ada orang mengingkari mana? Gua canang pagi itu. Nabi mau umumkan itu di Usaji. Pasal beliau datang dari langit ayu canang. Muhammad lagi lu jam cayo kayaknya. Apa tanya orang ke Abu Bakar? Lah mengatakan Abu Bakar, alun Muhammad berceritanya pulang di langit. Muhammad cerita je. Kalau Muhammad bercerita je Abu Bakar. Senanya cerita nampak picai. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangguik lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal saleh kita banyak, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada
kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Bukhari wal Muslim. Syukur dan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya hanya kita persembahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang meliputi alam semesta ini. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Walaupun semua kita memujinya, Dia tetap Maha terpuji. Dan walaupun semua isi bumi ini durhaka kepadanya, Dia tetap Allahu Akbar. Jadi amal-amal yang kita lakukan tidak akan menambah kepada Allah itu, tapi pahala yang akan disediakan untuk kita. Mumpung sampai saat ini kita masih hidup, kita puji Allah, kita sambung niat kita yang tulus dari sekarang sampai kita dijemput nanti oleh malaikatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu informasi di dalam surat As-Sajdah. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut untuk mencabut seluruh roh. Roh Ristawardi, roh Tuan Guru, roh para habaib, roh para ulama, roh para preman, roh peminuman keras, roh Jokowi, nanti semuanya akan dicabut oleh malaikat maut. Siapa saja akan dicabut rohnya oleh Allah. Ya kan? Mudah-mudahan ketika roh dicabut itu nanti kita meninggal dalam membaca La ilaha illallah. Amin. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu. Allah aduh batamu jambo salamu. Alah, tapi fotonya dalam HP. Iya kan? Bapak itu lagu cik deh. Nagari 1000 pari, talatak di tambilahan. Jangan kita jadi orang panciki, kuliah kama pai disayang Tuhan. Jadi beko kalau jalan ke yang karet ketempa, jangan kikir nak. Bapak-bapak ada nak tahu kikir itu bahasa Bukit Tinggi? Kikir. Nah kikir kalau tahu, ada masih boleh sepanjang. Orang lain nyogosok sampai licin naninyo janusa. Jadi orang kalau kikir tidak mungkin disayangi Allah. Yo negari 1000 pari namanya. Alhamdulillah. Tadi yang boleh bawa berjalan-jalan ke jambatan panjang kampung apa namanya tadi? Ya Sungai Dua. Yang hamba hormati Ninik mama urip punggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jepusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dakik jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai beberito. Tarui ka imam dengan khatib serato kati jo tuangku. Langkok jo alim jo ulama.
nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagak nyorintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram sarato sah di lembata air janih tapian suci minuman kita kasadonya. Hormat kami kabundokan doang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan kaun duang-unduang ke Madinah kapayong panji ke Sarugo ambam puru aluang bonian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dengan sampi tahu batinggang dengan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali masak larandang si kuah kabau sagantang bareh di tanah kanyang lahurang satan dilaan lorong dek bareh nan di tanah padi bana si tambun nacit di kakak jojuang jari diindang indak barata ditampi indak badada kutiko orang menjamur masih di ambun tengah malam lambok dek panek tengah hari dek santiang orang batana puntuang nyoelo nyosuriti bakayu pak pisang masak lanasi jogulenyo sagantang bare di tanah kanyang lahurang sariau nyo kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa tacubo joraso gulai ampe musim taraso jolama itu maka beliau istri kita ibu kita anak-anak gadis kita semuanya itu disebut bundo kanduang orang nan arif bijaksana. Maka laki-laki yang kejam kepada perempuan dia artinya kejam kepada ibunya, kejam kepada istrinya, kejam kepada anak gadisnya, kejam kepada setiap perempuan. Itulah dosa yang akan ditanggung oleh laki-laki yang menganiaya perempuan. Laki-laki menganiaya perempuan itu bapak-bapak bukan menampar, bukan memukul. Apa itu? Nyo sedang mengandung apa? Oh ini lecet. Bahala kapadi hati. Hanya cari apa? Pandainya mencari bersobok direngat. Dah pulang lah udah anak awak kalai. Lawarala monyo dah pulang. Katanya janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udah laba bini. Itu menganiaya perempuan. Sianan diniayo induk awak, anak gadis awak, istri awak. Secara umum bundo kanduang. Bundo kanduang perempuan itu Pak, ada namanya dituliskan oleh Allah sebagai nama surat, namanya An-Nisa, surat perempuan. Muliakanlah perempuan. Berarti kita memuliakan ibu kita. Muliakan kasihi perempuan, berarti kita mengasihi istri kita. Dan berikanlah kasih sayang kepada perempuan, artinya kita menyayangi anak gadis keturunan kita. Amin. Malam sekarang kita menyambut, membaca sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus take off ke atas langit. Kita kaum muslimin tidak usah salah menyalahkan berbeda pendapat di dalam agama ini. Ada kawan-kawan awak sekarang memperingati itu katanya bid'ah, ya kan? Nah, kita tidak menyalahkan dia, itu pendapatnya, ya kan? Kita tidak fokus memperingati itu. Apa? Membaca sejarah perjalanan Nabi Isra
Kalau tidak dibaca sejarah itu di mata buah. Kita orang Minang jajak nan tinggal ke ditikam batang tasanda ke dititi suri tagunje ke diuleh ragi takambang ke ditiru. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya bermanfaat. Cobalah Bapak perhatikan ayat yang dibaca tadi. Perjalanan beliau itu dari mana? Minal masjid ilal masjid. Masjidnya tidak masjid kita sekarang. Minal Masjidil Haram. Berapa di sana aura positif? Didirikan Ka'bah itu oleh malaikat, diperbarui oleh Nabi Adam, hanyut oleh banjir di zaman Nabi Nuh, direhab di zaman Nabi Ibrahim. Itulah rumah ibadah pertama yang dibikin di dunia ini. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Dari sana Nabi bertolak. Berapa aura positif semenjak Nabi Adam salat di sana? Menuju ke mana? Ilal Masjidil Aqsa. Kalau Muhammad ini perjalanannya minal lapau ilal lapau. Aku pada mino yang mampu meja. Tidak kadapi barakai itu, ya kan? Ayat ini dia tahu, ayat ini dia baca, tapi dia tidak tiru. Perjalanan Nabi itu kemana? Minal masjid ilal masjid. Ulang apa coba dia dado, sinan minal lapau ilal lapau. Jadi Nabi itu suri teladan, contoh teladan yang baik, public figur. Wajar sejarahnya kita baca. Saya rasa itu tidak bid'ah. Nabi memang tidak menyuruh memperingati, tapi kita mempelajari, namanya taklim. Karena kita belajar kondak di sekolah, lain duduk baselo, maka dinamakanlah majelis taklim. Kumpulan orang duduk bersama, baraja balik, mengulang-ulang kaji. Itu saja. Aku ada kawan ngecil bid'ah, sabar lah. Tak pernah dulu debat, tak pernah dulu malah awal. Dia mengecek sarang. Dia kan mengecek itu sepanjang munculnya tu je. Kalau bahasanya yang kena. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kita lihat ya, susunan ayat Nabi Allah menurunkan kepada Nabi surat Isra tadi. Pertama dulu kita baca latar belakangnya dulu. Penyebab terjadinya Isra Mi'raj ini apa? Jadi umat Islam ketika itu masih kecil jumlahnya, Pak. Jadi ekonominya diembargo oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Sehingga tidak bisa orang Islam membeli bahan makanan. Maka ada umat Islam sebahagian besar mabuih kulit sepatu untuk makanan. Yang mabuih lunak-lunak kulit sepatu kan itu yang kan. Marah saya, Pak. Padusi ingin salat berjamaah ke masjid, dinanti di jalan, diculik, diperkosa. Itu penderitaan. Ya kan? Secara umum. Secara pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, istrinya meninggal. Siapa istri Nabi yang meninggal itu? Ibu Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Dengan itu saja Nabi yang melahirkan anak istrinya, yang lain tidak ada beranak. Ya kan? Ada orang mengatakan, Baba ini coba cele Pak meniru Nabi. Abacolah sejarah Nabi itu Pak. Sabalun meninggal Ibu Khadijah. Nah, do Nabi begini dah. Muhammad yang gini ada yang Kenapa Nabi sangat sedih istrinya ini meninggal? Luar biasa Pak. Kalau awak, istri awak kan mabihin binti awak deh.
Ya kan? Ya, beli itu dah, beli itu dah. Kalau istri Nabi itu dananya kayo itu nanyo abihan untuk membantu Nabi berdakwah. Itu pengabdian Ibu Khadijah itu kepada suaminya. Dihabiskan hartanya untuk membantu suaminya menegakkan kalimat tauhid. Jadi kalau ibarat tulang, Pak, Ibu Khadijah itu tulang pinggang, dompet, uncang, puro. Ya kan? Itu bahasa awak saudara. Dompet kalau bahasa modern juga. Uncang, puro. Ya kan? Itu tempat piti saudara. Adima di KP-nya orang kaya dulu uncangnya puro itu di pinggang. Berarti piti itu tulang pinggang. Kemudian tak lama sesudah itu meninggal paman beliau, ya kan? Nama beliau Abu Talib. Nyonya Islam loh Pak, tapi Nabi nyo bantu. Orang Quraisy sangat segan dengan Abu Talib ini. Jadi semenjak Abu Talib meninggal, ijo nak basagale. Lurah nak babatule. Lului pinyai, lului kulindan. Dari tutui nak kapau, dari pau nak kabau, dari bau nak memijaan kapalo. Kalau tiba di badan Pak, tulang pinggang je tulang punggung tu nalah patah, kan tak badayo ada terang. Itu kira-kira nan dialami Nabi ketika beliau akan di Isra Mi'rajkan ini. Jadi dua orang yang dicintainya tidak dalam makan waktu yang berbeda lama meninggal dunia. Ya kan? Rusuh Nabi itu. Karena keduanya orang yang beliau sayangi. Dia dapat bantunya. Tidak. Biarlah dia majuan. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, Pukuh 2 ke Tanah Sirat, taruh ke Kampung Naram Cangkeh, tagak di ujung Tanah Lapang, dibuang pandang kapie, mai jauh padi tengah sawah. Itu padang rumah Pak. Apa isinya tu Ustaz? Sari ko indak banang kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamaranca, itik jo ayam kamangake, uret layu batang tajungkang, mungkin lamo kemungkin sansai, mungkin kacaya jadi tanah. Itu menurut pantun. Tapi kalau Nabi tidak begitu, beliau punya sandaran vertikal yang kokoh. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa dia bersandar kepada Allah itu? Dengan prestasi ibadah dan amal sah. Jadi kalau Nabi itu mengatakan saya bertuhan kepada Allah, saya akan ditolong oleh Allah, itu bapak-bapak tidak main-main. Karena beliau orang yang sangat ikhlas beribadah kepada Allah. Walaupun dia manusia, tapi di sisi Allah dia mengatakan dirinya abduhu, budaknya Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah. Walaupun gelarnya Sayyidul Alam, rahmatan lil alamin. Nah, kadang-kadang galawa nya Pak, hendak tanggung lo bongaknya. Nabi itu galanya Habibullah, kekasih Allah, tidak ada bongak. Tadi kan disabuin dari protokol kemanakan nambo juga gala. Itu tidak laku di pemerintahan Pak. Gala akademik, gala psako. Jadi ada kartu penduduk Pak. Di kartu penduduk apa? Ristawardi saya. Sedang Ristawardi itu saya masalahnya. Masalahnya kalau ambo membayar lampu di PLN, kalau dapat karate tanda pembayaran itu, terima kasih Nyonya Ristawardi. Aduh apa mencari ambo saja tadi ke BG-BG. Tidak kan? Bini ambo 5 kali beranak. Aduh kicen ambo Nyonya ada orang PLN.
Jadi ada di kampung di Baso tu, nyolah angku bandaro galanya. Cari kartu penduduk elektronik lah sudah apa. Nama saya tu suratnya Basiruddin. Ni kan semuanya nama Pak. Ada langku Pak Camat. Nanti dia nama dia ayah Pak dulu siap. Basiruddin ayat tu saya. Dia serupa galamu tadi pada karancak galah. Datuk Marajo nan Batungke Ame. Orang Minang kau bongak je. Iyo lah ya dot orang Batungke Ame lah. Kalau tungke dari Ame seindah-indahnya sepenjawab. Abar Ame nya kita lama. Itu tu harus kuat. Yo penungke awak mah. Aduh lah tungki itu gak kasar, amehnya kaum muslimin 200 ameh, iya kan? Lain kamar nak bawa jalan. Turun jajang lah kita. Jadi hanya sekadar galau bongak gitu. Ada galau orang nak suruh rajo intan, rajo moji. Dan jaga lagi dia lah. Janganlah Pak kalau dia. Jadi Nabi itu bersandar kepada Allah itu memang kokoh. Kenapa? Dia mendekati Allah itu dengan prestasi ibadah dan amal saleh. Awak mengizinkan sia Tuhan Bapak Allah. Asulah tu ragu yo lah ini pakai sembahyang saja ni dah. Ikan sudah nak sembahyang minum mengkare lah. Sudah minum mengkare narkoba lah. Dia lagi kenyo bantu dan Allah. Timbul keraguan. Ya kan? Bapak-bapak, jadi Nabi ketika beliau kapai Isra Mi'raj itu beliau sedang duda. Di mana beliau tidur? Di rumah tantenya Ummu Anin. Sudah itu beliau melangkah ke Masjidil Haram untuk salat tahajud. Pada saat beliau bermunajat kepada Allah dengan khusyuk itu, turunlah malaikat Jibril. Kita berangkatnya. Engkau akan dibawa oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak tanggung gembiranya Nabi itu. Ambonya betul, ada orang dikenalkan. Kecil orang kambo Nabi Muhammad kematian ini nyoba dia Allah kejalangi Buya saja kematian ini nyuruh dia Allah wirid raun sawalik. Jadi sesuai je Buya dia ke orang gala DRS tu mah dakwah raun sawalik. Abeko dari temilaan ko lalapelo ka rokan dulu. Dari Rokan Ulu Rapelo ke Rokan Hilir, sudah itu ke Kabupaten Kampar. Apa kita ke situ tarik? Cara Allah menyuruh saya pergi wirid jauh-jauh itu, ya kan? Nyorakam di Pak Abbas ke wirid ambo. Banyak lo kawan lain merakam. Rupanya dia masukkan ke dalam mana namanya gini? YouTube. Rupa YouTube ke seluruh dunia. Orang Minang ku memang di samping bongak nyoy ndak pinaka. Di masa orang Minang. Ada nama telepon nambo dari Melbourne, Australia. Bisa ke Australia ya. Kalau juga petabang lah kok jalan dah. Kita Australia itu kan dakik je Pak. Bawa teh yo piaman jadi dapat. Ada bawa piaman tu so ngak kalau je lah tu. Australia sudah. Di orang Minang ini bapak-bapak tunjuk kondak pelalo itu tu menjagu di jendela tu masih korancak milik sate. Tak pelalo itu. Kalau ke kerajaan balik dia tak mau suruh. Itulah sifatnya saya tak keluar mak di luar. Baik tidak.
Berjalan seorang nak dahulu, berjalan berdua nak di tengah. Sebenarnya berakhir banyak orang enak. Berjalan berdua kalau jadi di tengah. Tapi sana. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, dibedahlah Nabi itu oleh malaikat Jibril. Jadi peristiwa ini peristiwa luar biasa. Tandanya dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu tidak semua jawab, awak kan hamba Allah. Nabi itu hamba Allah yang patuh, yang bersih, yang tidak berdosa. Jadi yang akan dibawa Isra Mi'raj itu tidak sembarang orang. Hamba Allah yang sangat dicintai. Dimulainya kalimat itu dengan subhana, memuji dirinya agar kita percaya. Kuadu cerita cik bapak-bapak untuk menambah keyakinan awak, dia mau pandangan. Kalau tidak pulanglah. Suatu kali bercerita lah Kapindiang ke Kudo. Kapindiang itu kena di rumah papan, rumah kadang tua. Kena awak pasanda di papan tu. Hanya sinan menyalik, hanya gigi tu Kapindiang. Kapindiang di balik dinding, dimpasan di balik papan, kanuut kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan. Itu Kapindiang. Layak tu minta kawak darah awak. Nyo gigi silat coba. Rangi bertarati dari Kapindiang. Sabalut minta darah awak nyo mendekik kelingon. Ustaz Ustadi Madan ambo ketik baru ambo lapar. Ambo ambil darah Ustaz stay. Itu kecilnya tu. Walaupun awak tak menyawi, awalnya gigi kak. Itu mau kau dipicik rangi ke pak, tak busuk darahnya. Kapindiang goreknya cilok saya. Busuk pindiang apa? Jadi orang-orang korupsi wah bau kapindiang ada kira. Kalau inyo tak tahu, inyo dialih lo kemana? Kalau inyo tak tobat melekit mati, abau kapindiang dikira. Sebab tak bisa nyo membayar. Kalau ambo mencilok piti apa pak? Ambo saya berwujud beliau punya mencilok piti dia tak. Tapi kalau korupsi, tu piti orang banyak nanti cilok. Piti negara. Ada jalan dia tu nak pikir dia. Dia nak ijo nak tali nak isu begini. Masuk narakona kali sama dah. Masuk neraka tu masuk orang kalau seorang itu tak isinya. Tapi lain talok itu masalah. Lain talok masuk neraka. Saya rasa tidak. Ya kan, saya rasa ada kita yang akan tahan masuk neraka. Makanya kita seperti ini. Ya kan, barakati kita bersalawat sejak tadi. Salat wajib 7 kali rakaat, barawak bersalawat ke Nabi. Sambil duduk sudah kita zikir berselawat bara. Ya kan kita iramakan tadi kita iriangkan dengan Rabbana bara banyak selawat. Memuliakan Nabi kita ya Muhammad marhaban Muhammad marhaban. Mudah-mudahan pertama Nabi Allah ya Nabi itu nanti. Anggota kuih di pembawaan dari Allah ya Firaun apa pak? Firaun itu kan lah mati Ustaz. Iya punya bisa pindah. Ya kan? Pindah ke Indonesia, pindah ke Filipina, pindah ke Malaysia. Orangnya nan mengendalikan negara itu sama sifatnya je Firaun tu. Di Firaun dan Suana itu memang lama. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, lima saja disuruh bersalawat. Payah ke Makkah haji, umrah, disuruh bersalawat ke Nabi. Nan salah tu sebagian nyo madok ke kubur tu. Madok ke kiblat. Kalau madok kiblat di Masjid Nabawi di Raudah tu sembahyang.
kubur kan seolah kita ndak ke kubur tu ada kaki belat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidin Nabina Muhammad sallallahu alaihi. Orang nak masuk ke kubur tu nyolakak jorol karet tu dibeli sida. Sirik. Asadang kan Nabi saja nalah mati ndak boleh bertawasul lah. Apalagi ka ndak nabinya. Ambo lah tambah ragu ambo gini Pak. Ana bisa takut. Petang kau ambo di bawah orang ngaji kelipet kain. Karya je tu. Aku ada kuburan Syekh Burhanuddin. Di pihak mana dulu? Mana ni yo? Aku ragu, orang keramat. Entah orang tu. Ustaz, pergi ziarah ya kemana? Ya, ziarah kubur kan disebut. Kubur sana kan ziarah disebut. Syekh Burhanuddin. Anak mana yo dari pihak mana dulu je? Jadi kalau hendak masuk nanti awak orang tu depan, ya para jemaah awak nyota je. Dulu nyota ada orang hari ke kiamat 2002 lawanya orang gelisah. Inilah 2023 dia kiamat. Ambo lagu kali diumuman orang mati, anda erti lah. Apabila tu Ustaz 2008 balik, ya kan? Kami je ibu tidak ada hari raya di Padang Pak. Kalau hari kerayo pulang kampung, sepakan hari kerayo dah timur masuk tu. 2 hari raya di telefon nombor. Assalamualaikum, waalaikumsalam, suara orang Kudusi Pak. Iko ape Buya Rizalandi, yuk. Tapi bunyi suara Buya, maka siapa? Ambo pipi Buya. Nan kerajaan menjadi agen umrah Amril Minarekat. Tu api. Iko Buya, bawa itu be. Buya di umuman orang mati zonta kerana. Jadi orang nan mendengar mau mati, kau nak simak mana dulu. Mungkin telinganya banana. Nan meninggal tu, yo orang pensiun semen Padang yo, datuknya namanya Rislo. Nan meninggal tu Rismanuddin Datuk Permato. Anaknya umuman Ristawardi Datuk Merajo. Kan? Jadi tandanya mungkin orang banyak gua, orang dagang kaji gua, nyodoan mau panjang. Badan sehat, bisa juga ya kemarin deh ya. Malah tadi itu sudah mau makan ayam kampung deh. Kalau sekali gua ya minum dia no aja. Di tembilan gua, aku ya pasti kemarin juga dia. Kurang sih gua hebat aku ya. Malah tadi lo kaki kan. Nanti itu aku ya kania itu pengen mau ya cari ini sih kau. Tidak lama padahal. Tapi ini ya lah pasti lah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi asal peristiwa luar biasa, Allah pasti memuji diri. Ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi, apa katanya? Tabarakalladzi. Dipujinya diri. Sebab penciptaan bumi itu luar biasa. Ya kan? Bacalah surat Ad-Dukhan, itu dari asap. Asap yang berputar-putar mengeras. Prosesnya berapa? Fi sittati ayyam. Jadi setelah diselidiki oleh orang astronomi, ya kan? Sittati ayyam itu kan 6 masa terjemahnya dalam Quran. Ternyata yang satu masa itu 1 miliar tahun. Bumi itu saja dari asap sampai pecah jadi planet-planet yang lain, dan bumi ini sajalah yang wajar dihuni oleh manusia karena jaraknya dengan matahari ideal. Kan ada 6 pecahannya selain dari bumi kan? Tapi tidak bisa tinggal sana Pak. Ada pecahannya itu nandake di matahari jadi api tanahnya. Ada yang jauh dari matahari jadi es tanahnya. Pak tinggal sana. Yang
Ideal itu namanya atau bumi. Di sekolah digelar kehidupan. Abara prosesnya bisa diuni, bisa manusia hidup sinan itu 6 miliar tahun. Jadi kun fayakun menciptakan bumi coba 6 miliar tahun maka sudah. Ya Allah. Awak kan kada begitu nyokunan ya Allah langsung ada. Sedang orang makan uang 9 bulan 10 hari ikutnya. Kan nikah orang pagi tadi. Ya kan? Atau bergaulnya malam go. Menjadi abarala mau fayakunnya 9 bulan 10 hari. Kalau kun fayakun orang mengandung apa artikan ado sekali langsung dia beranak sore ekor terbilang pagi nikah orang beranak sore atandonya ada dulu baca dari jam ya. Jadi Al-Quran itu mengajar kita cerdas, Pak, bukan mengajar kita bodoh. Maka ayat pertama turun itu diperintahkan namanya fi'il amar. Ikra. Akar katanya apa itu? Qara'a. Yaqra'u. Ikra. Bacalah. Ya kan? Dia waktu kerja. Dia kerja. Lalu tak tentu kerja itu. Nak membaca dulu. Bangkok kan lah. Tak kerja di semua dia lalu baca. Dengan membaca itu akan timbul inspirasi. Ilmu. Sebab apa? Dengan membaca allamal insana malam. Ya. Allah akan mengajarkan kepada manusia yang sering membaca itu apa yang tidak dia ketahui selama ini akan tahu dia. Adi Minang tak sekadar membaca nanti sore itu Pak. Bacalah nanti sore. Ya kan? Bukan nanti sore saja. Ya kan? Bapak-bapak nak mengaji tasawuf kan membaca nanti sore. Ya kan? Itu dia. Sudah tu membaca alam takah. Coba bayangkan Pak, manusia ini diberi ilmu, dibentuk oleh karakter kampung Nanyumi. Ya kan? Allah betul. Allah lu mendengar kampung di Tembilan. Ya kan? Abang kau nak dijadikan Allah kampung di Tembilan ke serupa di Niye, serupa di Sumatera Barat, serupa di Pariaman. Rumah orang dibangun sekolah dia teh kayu. Ya kan? Kayu bakau namanya. Itu jadi Kuala Tunggal nampak. Aspal dia di jalan lo, betupangnya kayu luar. Aspal udah detek jalan. Ya kan? Kalau kampung panjang, saya serang kampung di teliang rumah. Kecil hotel, kira si konan dia hotel ke Burung Walet. Lalu di bawah. Hai kau ilenya kebanyakan. Rupanya si kau tanah gambut. Kalau kayu na mengalang di bawah tu bangunan bare teliang. Banyak lo pelajaran yang bawa. Iya kan? Yang tujuan dia datuk aku namanya air mole. Rancak mulai. Iya kan? Sudah tu ada. Jalan 1000 parit, negeri 1000 parit. Sudah tu betul itu. Teluk bagus. Hebat nama negeri. Dia pun tu ada di jalan ke meninjau. Atau nama negeri lagi dia. Kadang-kadang suka lagi, kadang-kadang makin ban. Arsiko hebat orang cari nama air mole. Ya Allah ya Tuhan, di kota-kotanya rancak. Ya, rasanya ya apa sih ringgit? Ya Allah ya Tuhan.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan orang Minang, kok enggak amat tahu ke Malaysia. Tidak nampaknya dalam ketatan di laga. Tapi itulah orang Minang. Saya ada tanah tapi mengelit. Kau banyak jam kemudiannya pergi sana. Kalau orang bayar. Yang kedua kalimatnya asra. Tidak sarar. Asra diperjalankan, yang memperjalankan. Kalau memperjalankan, ada yang menjalankan. Ambo sadang jodat tu, baik kemari ajar tu. Lah joto sampai pada jam begitu. Aku berjalan kaki, ambo dari Baso kemari. Tidak ketemu. Aku lagi gini ya. Sedang joto saja jam 2 malam di bawah petang. Semua dari Peranak di bawah. Jalan labir dalam dari kubangan kawal sampai ke mana ya kan batu tanggal licin lorong daun ke bawah ambola cami kok karabau tu buya kemari keluar aja ditolong Allah ada sepapan di lapau alainanya atau gode pagi tadi kecil tu ndak mau tu kali masuk gili kira kain kopleng memang. Abang kau di jalan nak serpua barang pertolongan Allah. Kok di jalan ke mau itu je bakar tu bengkel orang itu tu. Ya kan tu di telefon saya orang sekolah menyebut untuk tagak sekolah kain remnya bic, kain koplengnya. Ya. Jadi pertolongan Allah banyak. Jadi Nabi itu harus kita pahami dia nyo diperjalankan Allah. Nannya itu siapa? Bi'abdihi itu pakai bi. Ada pula teman Nabi itu yang mengikuti selain kekuasaan Allah. Siapa? Jibril. Bagus Jibril menemani larinya kan? Larinya kencang Pak. Malaikat lain ceritanya. Kini orang mati di Tembilaan. Apa ini Pak ke mereka? Lalu orang mati. Orang kencang hari mereka. Orang mati karena kalau banjir, mati kampung. Apa sibuknya mereka? Oh, tidak dong aduan. Nenek teman lang nanti tadu dan juga. Manusia kayak makhluk materi, iya kan? Amang kok banyak nanti siang ni. Ada air mineral, ada air panik dalam, ada teta dua kok mengkonya gue ini jamaah ni tahu pak? Jamaah kok arifnya. Ayam kalau tadu kan ustadznya yang bawa. Kedua taduannya tuh ustad. Besok taduannya cerah. Ustad. Besok taduannya cerah. Ustad. Itu apa artinya? Kau tadu adalah keluar. Kue ente tadu itu untuk ustad jangan yang putih kayak itu. Rupanya jamaah datang malam kini paniknya. Tanpa diminta lah nyewa ente tadu. Mudah-mudahan masuk seru orang. Jadi Jibril teman beliau. Ada yang dipermasalahkan orang. Ya kan, tapi kan tak bahagia kita baca dong. Kalau ambo keyakinan ambo itu tapi supaya diurai rancak-rancak. Bang kok bisa. Ya kan? Jibril itu makhluk energi. Manusia makhluk materi. Di Nabi itu tidak berbeda jawab kan Pak? Nampak Nabi itu baawan tuanya, baabutnya. Kalau malaikat kan tidak nampak ada. Kecuali awak akan mati nanti. Nampak malaikat maut tu dah. Pihak nak kena ngecek. Ya kan? Jadi makhluk materi badannya kembali. Dan Nabi lah kaput serpon bawa. Jalan kalari duduk ke tagak saja. Atau masih tumpu tangan gula. Balik. Ndak atletis badan tu. Ya kan? Jibril itu dari energi.
kecepatan energi itu sama dengan kecepatan cahaya. Cahaya, ya, kilat itu kan cahaya juga. Cahaya ini kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Di pada malam buah aku gini kok Pak, sadonya kalah tuh. Adi duian bansuan su tarana. Enggak Pak, langsung tarang. Itu kecepatan cahaya. Malaikat lebih kencang dari itu. Kalau Nabi payu malaikat Jibril kencang tuh Nabi lari, pasti badan beliau terurai jadi atomik, jadi debu, tidak akan bertemu lagi. Bab itu Pak Ustaz, boleh diuji itu. Karena ada kereta kadang lah, motor kadang tu, rally division lah. Para kilometernya pinjam untuk itu jan baju pakai sesuatu kotor. Larian nonda tu habis kilometer tu nganguan muncul. Tidak usah secapek cair tu. Itu kilometer tu, bukan kecepatan cahaya. Abarat kecepatan taklah 1000 kilometer tu ada baju muncul ni nganguan. Cabai badan awak kau yang ini. Ya kan? Jadi bagaimana caranya? Kata orang kimia begini. Ini bukan cerita Al-Quran Pak. Ini orang kimia. Ya kan? Untuk pano untuk main ilmiah kan. Kalau sebenarnya apa-apa itu kan tak sari di Allah. Walaupun Nabi itu makhluk materi, adalah alat pelindungnya dari Allah. Karena memperlakukan Allah. Ya kan? Kalau jawabnya itu kan Allah, itulah habis cerita tu mah. Nah, tapi kalau ingin kita menyelidiki secara ilmiah, walaupun itu benar atau tidak, rancak kita ketahui. Jadi lah diubah Nabi itu jadi energi pemilu. Kutiko pembedaan beliau di Masjidil Haram tuh, kan di keluhan di dalam darahnya. Alaqatus sauda, darah hitam sampai iblis basaram. Alaqatus sauda. Jadi awak ada dulu dibuang itu banyak awak kurang ajar. Kalau orang banyak zikir Pak, hilangnya itu bansuin-suinnya hilang. Nah, ini kan sehingga orang zikir itu tidak ada nama tikonya tu. Itu kerja zikir. Itu katanya perubahan materi jadi energi. Kemudian kenapa Laila tidak siang? Serak-serak itu kan malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Kata orang lapor, materi itu kalau karena cahaya malah berubah jadi energi. Karena cahaya berubah jadi materi benar. Ya kan? Maka eksperimennya tidak ada cahaya gitu. Makanya Nabi itu malam, barangke malam juga sudah sengaja sebelum subuh tiba balik. Ya kan? Kata orang di kimia, kalau Nabi itu tiba jam 7 jatuhnya karena lah berubah jadi materi. Walaupun tidak begitu kejadiannya, ya kan, Allah yang tahu tuh. Wallahu a'lam. Tapi ini untuk apa ya? Untuk apa namanya? Menambah ilmu kita mengenai itu. Setelah itu kaum muslimin sudah Laila apa tadi Laila? Minal Masjidil Haram. Perjalanan itu perjalanan suci. Tadi lah mau mulai di awak mulai apa tadi? Ini tidak dari lapor ke lapor jalannya. Dari masjid. Kalau dari lapor ke lapor perjalanan Mi'raj itu gagal. Gagal. Betul diminum tu subhanallah. Paling galak kadang-kadang. Kalau orang letak kapuang dia tua. Ya kan? Itu tak ada juga zikir tu. Jadi kalau ingin kita selamat hidup di dunia ko, bima tinggal datanglah ke surau. Jangan kalah
Kelapa sekadar makan dan minum kopi, setelah itu pulang balik. Because ibu orang azan datang ke surau. Apa ketika di kampung dulu sebelum ada tarak mesin baja, nanti jalanan Jun, bahan bakarnya minyak, itu mesin baja, namanya. Dahulu kan jo kabau orang baja, kabau kan mereka, enggak, tandanya kaum muslimin tidak mau baju ke makai, jalan ke Sarawak baju sana, itu kabau. Tapi kadang-kadang tabi lo kagak bawa. Kalau baca orang saja pergi. Zuhur azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak ke bawah. Tanya lo baca lah. Cik orang nama cik baca. Kamu bagi tagak. Kadang-kadang orang azan. Ikut dan jadi dia ke bawah. Kasalat bagi cik orang tadi ke bawah. Ada ni malu salat ada yang kabau, ada wajib salat. Wang kan orang kan. Salat Bafian dan budaya dan berkubang mekarumpui. Wang pahit tahara sudah tahara bau dua, sudah bau dua because salat sudah salat minum kopi. Apa sang lo dan balik tak ke menolak ada lah. Adalah sudah lo berkubang lo sudah mekarumpui. Membaca lo melaki orang azan nasar. Apa-apa nantang kini ko lay waras na rin. Akalo yo lay waras. Mo bertanya cik. Nanti kecil ang kabaw tadi bana atau salah? Bana. Tapi orang nantang kabaw dia demon. Enggak. Sawah ketik dia tinggal. Ada enggak lo salah tetapi salah. Ada semua salah dan ada tak kira-kira orang gini menaikkan suara azan tu tak kajuinya lah. Nyelanjuinya kerajuinya. Kadang-kadang ada lo kabar dan jadi dari orang. Tentu dia azan tu menyuruh sah. Orang nantak salat kuan ni lo perangainya sudah tu. Jika nyawa sikit lagi, yo ya. Awak kan sudah membeli tanah di hukum saji. Kau nyampang meninggal. Angku buat muka saji baca. Walaupun dia tak sama yang tipe itu. Kalau angku buat dia muka saji kan kadang aja orang dan sedangkan duit kelera aku nak jadi. Alamati tu minta kubur. Ini anjing. Sedangkan Isra Mi'raj itu salah satu agendanya Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Kalau ketika Isra Mi'raj itu Nabi mulai salat, itu tak mungkin Pak Nabi pai Isra Mi'raj itu umurnya 50-an. Selama konnya dengki jadi rasul, tak salatnya tu. Jadi kesempurnaannya Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Ya kan saya tanya dulu di sekolah saya di pesantren. Siapa yang disuruh Nabi itu salat? Cara-cara salat Nabi Ibrahim. Ada orang yang menuntunkan ke beliau. Sampai beliau jadi rasul disuruh aja meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang benar itu hanya dari Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara Ibrahim yang menjalankan agamanya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu menjalankan agama hanifa, tegak lurus, tidak bergoyang akidahnya, tidak mudah dipatahkan oleh materi, pangkat dan kedudukan. Nabi Ibrahim, ya kan? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Hanya suruh Nabi Muhammad meniru itu ya Allah. Minal masjid sudah tu alai. Barakna aulahu. Para panjangnya perjalanan tu Pak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kita lagi yang ketujuh. Allah mengabarkan kawak barakna aulahu. Perjalanan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah.
tukang sihir, tukang santet, antu bolau, setan kapuo, ya kan? Siapa mak lampir, palasi bangkai, tidak mampu mengganggu perjalanan itu. Kenapa? Sudah diberkahi oleh, atau ke perjalanan itu lancar. Nah, memperjalankan yang maha suci, yang diperjalankan manusia yang dikasihi Allah, yang menemaninya malaikat Jibril. Perjalanannya dari masjid ke masjid, jalan dan ditempuhnya lah diberkahi oleh Allah. Hanya tutup ya Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sia senang mengkanca mencuba mengganggu tu pak, gagal. Sebab nyo lihat dia Allah nyo dengar. Nah, doon saya sebat si Sambo lah. Susun strategi baik koi. Hanya wakanya adalah. Jadi itu awak ke Pak, Sambo je orang mandi pakai sampo. Hati-hati sampo tu banyak licin. Bisa awak tak licin di uyehnya tu. Itulah Sambo. Buyahnya namanya Tuhan itu. Jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Para anak hebatnya Allah. Iya kan? Tapi kok memboyangkan Allah tidak merugikan orang, tidak apa. Iya kan? Ada sopir camat di Cincin. Iya kan? Bapak-bapak para jemaah pulanglah mamanya dari Jakarta, mak kembali bisa tanah bang, bang kajo yang jadi supir camek namanya, beragaji yang itu, tapi doang ke kayo tu, kayo kurang mengalih hanya itu, mereka mau galih pecah wadah, mereka galih tu, punya kayo aja, apa ini yang tanah bang aja, kira rata tangannya yang galih tu. Ya kan? Kambang kali itu, yang kayu dari mana? Yang ambil rumah dia kok, di perumahan elit, Pondok Indah. Kira orang senang profesor doktor, ya kan? Apa itu? Gensinya, ini kan tamat SD. Gue itu papan nama. Namanya lupa kok. Saya mau apa? Saya mau ada. Pokoknya nyaki di namanya tu TR muko di belakang MSC. Aku datanglah apa jojo adiknya sini. Memang rumah jojo baca. Ajoan kan tak sekolah. Kok dokter orang lagi ya? Biko rumahnya ya hanya pencet bel, ya kan? Dia yang keluar ya, ya kan? Ibu adalah nyasasannya kuliah selama Jakarta Buyong. Bagaimana panggilan Buyong itu kan panggilan kesayangan, ya kan? Malu bisa kuliah awal SD ya. Bangkulah dokter jangan ikut untuk gengsi. DR kok di sini rumah. MSC itu mantan sopir camat. Jadi kok aku dilakal nama MSC jangan percaya apa. Jadi rasanya curito Isra tadi klop ya kan? Lah klop tuh, tidak perlu awak eran karena bangku bisa. Curito kepindian tadi lah sampai. Apa nak klop? Ya, dia mengulang dia. Tadi ceritanya sampainya busuk ya dia. Oke, lah yang dulu, Pak.
Jadi bercerita lah ke dia ke kudo. Do, yang dia. Ambo pergi ke Jakarta dah. Ke Jakarta bang cikgu tu. Kudo bukan nak pandai menggeliang apa. Jadi ada pak kudo Wendy tak ada pernah geliang. Kan? Memang satu orang bawa perhatian. Tak pandai kudo kau menggeliang apa. Jadi orang sagu manggu tu. Dah 2 kali sopir kau makan empera anaknya bawa zona manggu. Kok bawa sopir kursi itu kan apa? Kau dah makan empera mbak. Sama dengan anak tu ada kursi. Ni kan nama lo ini apa? 5 penumpang ni lo yo. Sampai ni lo yo cie. Ni lo. Kalau mempa lari awak ke suruh, tukar tali les tidak. Mempa kita nyelo tali les ke suruh. Mato tidak lebih bebas memandang dia tutup. Nyotanyo lah dek kawan. Pak Usia, yo, paham kau tutup nama kau kudo. Rupa Usia kau lawal. Supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang lagi piti kawan. Tak jumpa olok-olok dek kudo kau di Usia. Mana rancak awak jadi Usia jadi kudo. Akhirnya bertanya mau kapal. Nang Usia kau sekali. Nang kursi bini apa kudo konyo. Para ada pe bitis tor konyo. Aduh ibu dua. Nang kursi itu bini apa? Masuk ambo. Akhirnya orang mengumpul biti pun ada. Aduh lah jangan baik. Agak toko dogo, sadang ada nang kancang lari, tak sampai ke Jakarta. Wah merangkak sebadan lalu ikut cerita orang ke Jakarta. Dek kudo, kau tak talayang. Nang kapin dia, kau iyo sampai ke Jakarta, sampai. Tapi dia menumpang dekat suruh orang pindah. Dulu ke kasur-kasur kan tengok pindah orang. Orang pindah ke Jakarta loh. Kaum muslimin ke menyewa rumah, menyewa toko, ke rumah awana. Awalnya belakang punya bola kasur ke dia. Akal lagi bola ke pindah ke dekat rumah. Jadi kalau ada orang Islam tidak percaya lah itu diurai dekat kan panjang urainya 6 ayat tadi tu. Subhanallah dia serah sampai innahu wa sallam. Ndak je percaya dah. Tanda utaknya sama je utak kudo. Patutnya ada PPT Melo Wendy sebenarnya. Itu diukur bukan dengan logika tapi dengan iman. Siapa yang mengerjakan itu bukan Nabi, bukan malaikat. Tapi Allah yang memperjalankan itu. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tak bagi 3 orang Islam sudah ada apa? Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar. Ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan. Ada orang mengingkari mana? Nyogua canang pagi itu. Nabi mengumumkan itu di masjid. Pasal beliau datang dari Nanging ayu wacana Muhammad lagi lu jauh cayo kayaknya. Apa tanya orang Abu Bakar? Lah mengatakan Abu Bakar, alun Muhammad berceritanya pulang lagi. Muhammad cerita je. Kalau Muhammad bercerita je Abu Bakar, senanya cerita nampak picai. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Awak boleh magi nama cucu lagi Abu Bakar Siddiq tu Ustaz? Boleh. Tapi Abu Bakar saya dulu. Jangan tambah je Siddiq dulu. Kita korupsi kan ya mereka. Abu Bakar kalah dia tadi. Kaum muslimin kemudian pindah ke Mi'raj. Jadi kalau perjalanan Asra atau Isra tadi itu horizontal mendatar. Mi'raj take off.
disebut vertikal. Aku lebih tidak masuk akal ya. Orang menggali sudah di Makkah Madinah, junto bayi 6 bulan pelamanya. Nabi kata lagi sekitar 5-4 jam. Abang dari maunya yoka pukul tak iman. Iya kan? Kaum muslimin, ternyata langit itu dalam Quran ada disebut Allah sab'a samawat. 7 lapis lagi. Di dalam surat An-Naba sab'an syidadah. Saya membayangkan dulu Pak, langit yang berlapis 7 itu sama jawaban lo belengok lenggek 7 lagi cembo tu. Ternyata tidak begitu. Dunia kita ini, bumi kita ini disebut langit yang pertama atau langit dunia. Nah, nampak di awak batihnya biru saja. Yo langit itu biru. Indah. Ayah lawi membayangkan teh kena cewek matahari. Pailo kalawi dari ate buki atau dari ate kapal kan yo biru ya lawi itu nampak. Tapi pailo kapan kaya sawo tempat tangan yo biru. Atau mangkonya agama ko tak boleh dicari dari jauh dalami. Matua nalai ko penipu Pak layak laju matoba batin ya kan biru nampak ya lawi itu di matua bila di sawo ada biru. Langit biru juga. Ya kan, tapi itu batas pemandangan karena mata kita di dunia ini tidak begitu ditajamkan oleh Allah. Ya kan? Langit dunia ini dibungkus oleh langit yang kedua. Ketika Nabi naik ke langit yang kedua, itu tidak tanggung zikirnya, memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Karena isi langit yang di bawah nampak dia dari langit yang kedua itu sadonya. Akhirnya mau tanya Pak, kalau Pak naik pesawat, kalau take off pesawat, rasanya banyak dan tampak dewa kan dengan sekali lihat tak? Tapi kalau didarik jo dan di muka nampaknya di belakang nampak di pesawat tu asal dekat jendela tu duduk main ngomong tu nampak di belakang tu banyak nampak rumah sekarang kita pergi pada itu komplek. Jadi semakin ke atas kita semakin banyak yang terlihat, semakin meningkat ilmu agama kita akan semakin dibukakan oleh Allah pintu hati kita. Ya. Makanya dalam hidup ini jangan menjauhi Allah, dekati Allah. Apa lagi dulu di SMP belajar ilmu ukur. Baik kan? Ilmu ukur aljabar. Amun nanti aku nak mau pagi aja itu mah 5 punten semua itu. Aku dah jadi insinyur mungkin. Apa yang saya lihat diterangkan oleh guru antara wa Allah sama jo 2 titik dihubungkan oleh satu garis. Titik yang satu namanya Khalik Allah, titik yang kedua namanya makhluk kita. Makhluk itu semakin mendekat kepada Khalik, satu garis, satu titik yang makin mendekat ke titik yang satu, maka garis tadi akan semakin lurus. Tapi kalau titik yang satu itu jarak terus dengan titik yang satu lagi, akan bengkok-bengkok garis. Ini kan? Jadi kalau semakin dekat awak ya Allah beberapa itu semakin rancang. Disebut qarib. Ya kan? Qarib dekat dengan Allah. Taqarrub, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan diri dengan Allah. Kalau menjauh dari Allah, dosa murah timbul, awak putus hubungan Allah. Naik Nabi ke langit yang ketiga. Segala langit di bawahnya, langit dunia aja langit kedua tadi dibungkus di langit yang ketiga. Apa isi langit yang kedua tadi nampak oleh Nabi. Semakin naik ke atas begitu juga sampai di langit yang ke-7 terlihatlah isi langit yang ke-6, isi langit yang ke-5, isi langit yang ke-4, isi langit yang ke-3, isi langit yang ke-2. Saat itulah Nabi bersimpuh. Malaikat Jibril sampai sini dia nyata lo, tidak bisa boleh doa Muhammad, engkau yang akan meneruskan perjalanan. Di sanalah tingginya derajat manusia yang saleh itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat tidak sanggup lagi. Nabi bersimpuh, dia lihat sesuatu
yang matanya tidak putus dari melihat itu, kata Allah dalam surat An-Najmi, dan tidak pula melampauinya. Itu baru sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi telah bersimpuh, takjub, terpesona, terkesima, maka lidah beliau saat itu memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Di mana kita baca itu gini? Setiap kita baca tanya. Itu nanti tinggal di orang Islam, Pak. Tidak sembahyang donyo, coba bayangan, Pak. Bawi donyo ke memuji Allah itu. Patu inyo susah tahu saja karena tidak berkomunikasi jo. Coba bayangkan, Pak. Coba dalami artinya at-tahiyatul lillah. Ini dua bacanya, Pak. Nanti ajar orang gaya kawat masuk kete at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Atau bacaan lain. Ya kan? Kalau Imam Mambali Maliki kau nanya baca at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Ini sama artinya dengan. Abang kau lain bacanya Ustaz. Itu bukan Quran tapi hadis itu siapa mendengar dari Nabi, lain bacaannya walaupun tujuannya sama. Jadi hadis itu Bapak-bapak siapa menerima dari Nabi atau lain bacaannya, walaupun itu bukan suinya sama. Itu untuk Allah saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Dan untuk awak saja tu. Begitu Nabi takut, hormat dan khusyuknya penuh harap kepada Allah, beliau itu sudah tenang hatinya dengan sedih yang dirasakannya ketika istri meninggal, paman meninggal, umat Islam di bawah embargo ekonomi. Tapi dibujuk oleh Allah melihat sebagian kebesarannya, hati Nabi itu tak tanggung gembiranya. Maka beliau bacalah kalimat tadi. Allah menanggapi kalimat itu dengan kasih sayang. Aji Allah ke Nabi itu. Assalamualaikum. Kalau Pak dalam itu menangis apa? Ayuhan Nabi wa rahmatullahi bagus nak assalamualaikum ke Allah. Bagus assalamualaikum. Pak nama Raja Nausara pasti tahu. Raja Kawain. Sebabnya Pak. Nanti doa selamat tu di Allah Nabi-nya ndak awak. Ya, selamat engkau ya Nabi. Nyebut lo ketegasan. Assalamualaikum ayyuhan Nabi nya surah apa saya? Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau akan mendapat rahmat dan berkah Allah selamanya. Tapi Nabi itu Pak bukan mementingkan dirinya, bukan mementingkan keluarganya, tapi kiri orang tembilahan dan tinggal di tepi laut. Dan lalu dia teh kayu bakau sama je puruang walid. Kecil Nabi menjawab, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kami ya Allah. Tak bawa tak awak? Tak bawa tak orang tembilahan? Tak bawa tak orang basuh? Tak bawa tak Jokowi? Lain Pak, yang orang Islam. Tak tahu Pak. Assalamualaikum. Ya, itu Nabi tidak egois Pak. Keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahis. Kalau ingin masuk koridor keselamatan sama Nabi, jadi hamba yang saleh lah kita ini. Jangan jadi orang calih. Jadilah orang saleh. Seketanya calih je saleh je. Para indah kita ulang-ulang sejarah. Menurut Pak, barani Pak mengicin itu membaca bid'ah. Barani nak Pak mengicin itu mengulang-ulang bid'ah. Masuk neraka Pak nanti kalau Pak mengicin bid'ah. Itu menambah ilmu kita, taklim. Awak nak mau ulang tahunan Isra Nabi dah. Membaca sejarah perjalanannya pai ke langit, manganyo apa hikmahnya kita baca. Ya tak? Lain terang ada Pak tu.
Itu yang kita baca di dalam tungko gadang dosonya orang meninggal salat itu Pak. Sampai Nabi mengejek, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja muta'ammidan, menyengaja meninggalkan salat tanpa alasan, faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Tapi nak kafir muka suihnya murtad tidak Pak. Kalahnya kafir. Ingat ya Pak, sampaikan ke anak-anak bujang. Meninggalkan salat dan gadang dosonya dari berzina. Ya, jangan main-main. Ada tadi cerita, mau makan di rumah beliau tadi. Sana mau dia boleh pecah lagu. Ada orang memberang Ustaz. Bu Ustaz mengaji salat-salat kasalat saya kaji itu kalah yang lain. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Ingat tak? Mulai-mulai amal nang kali pariso di hari kiamat nanti salat. Iza salah fasalah sa'iru amali. Kalau salat ini sudah lolos, ya kan? Sesudah disortir itu salat lolos, fasaduha sa'iru amali, maka diterimalah amal yang lain. Kalau ditolak salat, ditolak yang lain. Dia tu gunanya Pak, banyak dapat piti, dapat sarang menjual sarang walet. Kalau nanti kau masuk neraka, tu mengkau sarang walet tu dia yang pitinya kau Ustaz ke setengah jadi lah. Ustaz kau sekali kemari, awak banyak menjual sarang walet, berarti lah dia. Kendak lah nyanyi orang. Baik saya ada Pak. Taruh. Di zaman Nabi Musa Pak, beda umat Nabi Muhammad ko Pak, umat Nabi lain. Kini ada lain terangga ada Pak orang meninggal salat dan disumpah oleh Allah jadi karo. Tidak ada kan? Apa betul Quran? Zaman Nabi Musa, salat awak bertamu sekali sepekan kan hari Sabtu. Kalau awak ini hari Jumat. Orang tu lah siap-siap untuk salat lelaki baju gamis Pak, lelaki upiah. Iya kan? Lalu tapi lawi, ayo suruh serak-serak ikan di pantai. Iya kan? Yang tangga baju 300 kotor. Baju tadi nyonggok kita bilang pantai. Yang cakap ikan tak boleh salat. Langsung disumpah dan Allah jadi karo, jadi babi. Jadi babi jo karo tu asalnya dari orang yang meninggal salat. Bacalah Al-Quran. Itu tak cerita wek-wek tu Pak dalam Quran. Cuma ada awak pemalih kerajaan mau urus burung layang lah. Mau baca Quran, tak tahu sampai mati lah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Kalau kini nyebut Allah itu Pak, umat Muhammad. Ambo yakin Pak, di masa jauh kampung pasti ada orang Islam meninggal salat. Ya tak? Pasti ada. Hanya sumpah di Allah jadi karo. Baralah kebanyaknya karo di Tembilang. Baralah kebanyaknya karo di Malang. Baralah kebanyaknya karo di Indonesia. Ya kan? Jadi karo itu dari orang. Asalnya Adi Darwin nyoba lihat ninyo dari karo. Dia lainnya seorang tu. Itu marahnya Allah. Cuma ingat, Allah menurunkan ayat kepada Nabi, dia kira nanti nerakonya spesial orang tak salat. Tanya dia orang Islam, dia kan ada kawannya tak ketemu, ada cocok. Kau tak ketemu dah. Siapa orang? Dia di neraka. Hanya tanya dari surga tu, rupa kecil awak ke Pak, walaupun surga je neraka tu jarak. Kalau nak terus ulangnya dah. Jarak tu antara surga neraka, tapi bertanya orang surga, tadanga di orang neraka. Masalakakum fis sakar? Ana menyebabkan engkau masuk neraka sakar karena meninggalkan salat. Neraka sakar tu neraka dan paling hangat untuk orang Islam yang meninggalkan. Jadi taruh lawak anak-anak kawin ni kan.
Ya kan? Istri kita itu Pak, tanggung jawab kita setelah ijab kabul. Masalahnya nak pandai menguji Quran, nak pandai salat tu tanggung jawab Pak lah. Setelah Pak menerima, aku terima menikahi anak Bapak si Rostini dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Pindah tanggung jawab pintu Bapak. Dah tu. Dalam segala hal. Tak pandai mengaji apa minta guru majanya. Tak pandai salat apa menunjuk. Ya kan? Tu ingin. Sedang ibu-ibu tu yang mau je mengingin lakinya. Padahal tak tanggung jawabnya tu. Pilihnya ibu. Dah. Anak orang ada pek jodoh, anak awak ada pek 2 bulan yang ketiba ke nikah. Udah tak salat. Kecil buya-buya di surau. Wali nandak salat, ndak boleh jadi wali nikah. Dah sampai hati udah. Anak awak seorang tu nya. Si buyong sinan, si upiak sinan, tonggal babelnya. Kumpulan kasih sayang awak. Dia udah nak salat nanti wali yakin nang menikahan ni sampai hati udah salat ada sudah si nikah kok berhenti alainya sampainya mau itu agar anaknya sampai nikahan dia lagi. Tapi itu salah itu. Salat melaki anak nikah lah. Kalau itu je kecilnya ke suami. Jadi di samping kita baca sejarah Nabi Isra dan Mi'raj ko, ya kan disebut orang gini sirah nabawiyah. Di samping itu kita kaum muslimin ya kan mempertajam lagi jangan menyia-nyiakan. Allah cukui bapak-bapak yang kasih sayang. Serupa mau pai ketembilahan gua. Boleh tak digabung salat zuhur dan salat asar? Ya. Boleh ada nampak kejadian tu? Boleh. Itu sayangnya Allah. Awak tempoh je salat ni. Kan awak minta utang. Anak bin cacak awak nama. Anak bin cacak, si bin cacau, anak si ngiang limpo, anak si mantuang, panarahan, anak kaladi, talelala, anak dapik di rumpun buluh. Hati tersisi, bak palapah jantung, pisang karut, talingo kancah dipanggil, bawanak kampung kaki. Nasi Allah makan, kita lu Allah minum, jus bina Allah minum. Nasi goreng merah khas tambilahan makan. Berapa itu begitu. Ya kan? Sakadonya Allah punya apa? Awak melentaan. Ini kan martabak Mesir Allah punya. Dan lepak buat talu. Talu aku sepak pikiran. Abah kecil ayam para orang banyak memakai talu tiap hari. Tapi tidak habis. Banggi-anggi dia tiap tu. Ya kan? Orang pemantan talu. Tak ada ayam tu ngecil nikunya padi. Talunya tu untuk awak. Mesir nak kata talu nak membuat kue bolu. Akini ayam goreng je pecah lele tu lah bagian lu je putih talu tu kulitnya tambah lama. Abarai ku ayam nan didapi tiap hari untuk orang. Lihat ayam tu. Nanti kena dapat tu siapa menantangan. Apa melantak saja? Lantak itu dah kasar gitu Pak. Itu dari bahasa Inggris. Tanya dari guru bahasa Inggris. Cuma dia awak Rafinah betapa baju tak lagi. Lantak itu. Lantak lah suka lah. Padi ada nama. Jadi masalah salat kau jangan disepelekan. Pertama dalam hadis tadi itu amal yang mulai di Pareso kece Allah ambo tinggalkan kece Nabi ambo tinggalkan untuk engkau supaya engkau baca 2 tuntunan. Selama 2 tuntunan itu engkau ikuti ma in tamassaktum bihima berpegang teguh kamu dengan keduanya ini lan tadillu abada tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Kitab Allah dan sunnah. Kalau itu nanti ikuti Pak, indah kasase. Dia kan dah itu nanti ikuti. Itu
tukang sihir, dukun. Malah dukun tuh dimulia lo namanya di zaman kini orang pintar. Orang pintar namanya dukun. Orang datang kayaknya orang pandai. Jadi dengan Allah lah kita taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ikut Allah dan Rasul. Sudah tua lah. Pamang ko diuren balik kaji ko ke di undang-undang taruh, ya kan? Para jemaah yang terhormat, aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Orang banyak mainnya apabila awak sampai 50 tahun nikah kan. Dia ulang tahun nanti. Itu namanya orang piti itu. Setahun lagi awak 50 tahun sudah nikah mama. Ulang tahun nanti awak ya. Ya kan? Nanda suruh Nabi tak ulang tahun nanti pernikahan. Banyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Awak orang Islam kau beruntungnya mati lah Pak. Untung. Kalau awak mati dipancung talang katura, diambil ke samang dia, labihnya ke kayu tundo. Malang nak bisa ke ditulak, moju nak dapat ke diraih, kaba pisah badan nyau. Kalau lah berpisah badan nyau, dulu di negara awak di Minang, nak ada di umuman orang Jomi, tabuh di gua. Tabuh di gua tigo badan bagan gua berbalik pulang ke tampai asal mula jadi suik ke tanah nan seringkat. Badarun lah aye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkuk si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tiba di surau dibujuakan mai yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tak boleh di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang mahir yang madok kabilat di bate papan nan salai badoroh tanah penimbunan tatagak meja nanduo manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang payu. Nak cerita orang Islam? Coba ulang balik nanti baca. Nak isah tak? Biarlah bos. Cerita mati tak? Berapa hektar pun sawit yang bapak punya akan tinggal. 4 orang istri cantik akan tinggal. Sawitnya juga ada anak. Istri cantik lah kamar lah sampai idahnya bisa enggak jadi laki-laki lain. Janda yang tua apa? Bini bisa dinikahi orang gelap nanti. Iya kan? Oh itu saya dari kubu Angelina. Ini ada nikahin orang rumah kos banyak beli ada anak. Awak mati bersedekah cekik, ya kan? Harugilah orang yang kikir. Orang yang tak kikir menang. Dah jalan aku tak infak dari mana. Dialah bapak pengurus itu. Asal balut kota infak jalan nombor tarangan dia beli rato-rato infak. Kalau sedekah bisa ditukar juga. Yang mana tidak ada negeri sedekahan. Ambo malu sebenarnya. Sebab di jalanan les ke rumah yang muda titik maaf ya Pak. Itu senyum kan? Itulah sedekah. Jadi kalau sampai pilih, awak bersedekah galak tu banyak. Itu sudah bersedekah sampai pilih, awak bentuk harimau damam saya. Kalau infak Pak, itu harus diisi. Lalu kota infak itu kamu kawan itu sekecilan dari sini. Dari sini. Jadi kalau nanti pengurus minta infak, isi ya. Itulah. Tidak ada modal salamu wirid. Samat dan banyak ilmunya atau sajam. Ya tu, jadinya buat 60 mili. Kamu mendengar? Amudonya itu.
Sekarang anak mo nga daw mo sa sama to. Kurang gaya na salah mogok. Besok itu sambung, ya kan? Ambo malaki tanggal apa kalau duit mo ya. Malaki tanggal pes itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya. Aku doakan dun sana mau datang malam ini dan tua dari ambo dambo dan bujang-bujang anak dan ketek-ketek bujang ketek cucu. Kalau ada dan salah pak tu dari ambo sadonya. Karena mau manusia batang kadang mentah panjek dahan jorantiang nan dititi salamu awak memanjek batang nan dititi dahan itu kok talanyo bungo sedang kambang talento putih sedang laki rare buat sedang ranu talando di tangan ambo mohon maaf ke jemaah nan datang dede ge maaf dah tapi dek penyampaian ambo kalau ada merasa tersinggung jo kaji ambo nak kita maaf kaji itu sama jurang sikit. Ada sikit nak bagi gigi hanya begitu ke kepalanya dia bincang. Sebab kepalanya kata seho ni. Ada sikit barunya sikit kepalanya sikit kelera apa dia kepalanya. Dan sikit pun tak baal kepalanya nanti kada. Ni kalau kepala dikada jadi salah sikit kepala keribe. Ya kan? Tapi kok iyo sikit kena salah. Ambo minta maaf sekali dari bapak ibu dan sana ambo baik dan sana ambo dan dari Banjar dan dari Pulau Jawa kita semuanya ini ukhuwah Islam. Iya kan? Malah di sini yang sangat populer itu bahasa Banjar. Kurang Minang kalau tidak pandai bahasa Banjar, itu nampan di lanang. Enggak cukup maksudnya. Mudah-mudahan semua kita berlainan suku, berlainan asal tempat tinggal, sama di sini di bawah panji-panji tauhid. Kita adalah bersaudara. Bangunlah kebersamaan, bangun jembatan hati, kuatkan ukhuwah Islam. Semua pekerjaan yang berat akan ringan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Saya doakan saudaraku semua masuk surga. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.